Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di minggu terakhir manajemen kota kelas A, di mana kita hari ini akan mendengarkan paparan dan em, mendiskusikan topik yang akan disampaikan oleh dua kelompok. Saya kira waktu presentasi sekitar antara 20 mungkin 30 menit, kemudian kita lanjutkan untuk masing-masing kelompok, dan kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab seputar tema atau topik yang disajikan dulu. Jika ada pertanyaan seputar evaluasi dan atau penyelenggaraan perkuliahan minggu terakhir ini, kita simpan sampai pada akhir perkuliahan. Oke, kepada kelompok yang sudah siap untuk presentasi, waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin saya izin untuk share screen, Pak. Baik, mohon izin untuk kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nanda dan rekan-rekan sekalian. Pada siang yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan sedikit paparan kami terkait dengan tugas besar manajemen kota dengan judul Peremajaan Kawasan Permukiman RW 10 Kelurahan Hutan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun komposisi dari kelompok kami, yang pertama ada Nur Zahro NRP 0012, kemudian ada Zamira Sarin NRP 0016, kemudian ada Putri Sarwana NRP 0018, kemudian ada Dimas Wahyu NRP 0020, dan Dea Amaris Milenia NRP 0029. Adapun outline dari diskusi kami pada hari ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian dilanjut dengan tinjauan pustaka, kemudian diikuti dengan gambaran umum, dilanjutkan dengan analisis, dan diakhiri oleh penutup. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke bagian pendahuluan. Kota Jakarta memiliki masalah permukiman kumuh yang cukup pelik. Setidaknya ada 1.005,24 hektar permukiman kumuh di Kota Jakarta pada tahun 2019. Salah satu permukiman kumuh yang ada di Kota Jakarta adalah pada wilayah perencanaan kami di RW 10 Kelurahan Hutan Panjang, Kecamatan Kemayoran. Secara umum, kondisi permukiman di wilayah perencanaan kami berupa permukiman informal berpola sporadis dengan bangunan yang mayoritas bersifat semi-permanen dan non-permanen. Maka dari itu, diperlukan revitalisasi wilayah perencanaan dengan pendekatan peremajaan kota. Untuk memastikan bahwa konsep ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu manajemen yang tepat. Diharapkan dengan adanya pendekatan manajemen peremajaan kota ini dapat menyelesaikan permasalahan kawasan permukiman kumuh di wilayah perencanaan RW 10 Kelurahan Hutan Panjang. Dari latar belakang di atas, maka didapatkan tujuan dari penelitian kami, yakni adalah untuk merumuskan manajemen kota yang tepat dalam upaya penanganan permasalahan permukiman kumuh di wilayah perencanaan RW 10 Kelurahan Hutan Panjang. Di mana dari tujuan tersebut maka ditentukan 3 sasaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah mengetahui potensi dan permasalahan yang berkembang, kemudian menyusun strategi penanganan permukiman kumuh melalui pendekatan peremajaan kota, dan yang ketiga adalah menyusun rencana program dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sebagai upaya penanganan permasalahan permukiman kumuh di wilayah perencanaan. Adapun ruang lingkup dari penelitian kami adalah pada RW 10 Kelurahan Hutan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas sebagai berikut, yakni di sebelah utara adalah Kelurahan Kebun Kosong, di sebelah selatan adalah RW 8 dan RW 9 Kelurahan Hutan Panjang, di sebelah timur adalah RW 5 Kelurahan Hutan Panjang, dan di sebelah barat adalah Kelurahan Kebun Kosong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ya, baik. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Bisa di next. Nah, di sini kita membahas terkait peremajaan kota dan dapat kita lihat ya bahwasanya definisi peremajaan kota sendiri ini dari beberapa sumber seperti Kemendagri maupun para ahli. Nah, dari definisi tersebut itu dapat diambil kesimpulan bahwasanya pada dasarnya peremajaan kota itu merupakan kegiatan penataan terhadap kota baik berupa upaya untuk mempertahankan, menjaga, mengembalikan maupun meningkatkan sarana dan prasarana serta nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya. Bisa di next. Nah, peremajaan perkotaan sendiri itu memiliki beberapa tipologi antara lain. Yang pertama ada redevelopment atau pembangunan kembali, yakni pembangunan kembali suatu kawasan kota dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana prasarana pada sebagian ataupun seluruh kawasan. Lalu yang kedua ada gentrifikasi, yakni upaya peningkatan vitalisasi suatu kawasan kota tanpa menimbulkan perubahan yang berarti terhadap struktur fisik kawasan tersebut. Lalu ada rehabilitasi, yakni mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, ataupun sebagainya. Lalu ada preservasi, yakni upaya untuk memelihara dan melestarikan lingkungan pada kondisi yang ada dan mencegah terjadinya kerusakan. Lalu ada konservasi, yakni upaya untuk melestarikan, melindungi, serta memanfaatkan sumber daya suatu tempat. Dan yang terakhir ialah resettlement atau proses pemindahan penduduk dari lokasi permukiman yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya ke lokasi yang baru yang sudah disiapkan sesuai dengan rencana permukiman kota. Selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini adalah benchmark berupa best practice permajaan permukiman kumuh. Yang pertama di sini adalah Kampung Jodipan yang ada di Malang. Jadi salah satu perkampungan kumuh di Kota Malang yang berstatus permukiman ilegal. Nah, permajaan yang dilakukan di sini berupa pengecatan kampung menjadi warna-warni untuk mengubah wajah kampung, pengelolaan sampah terutama di bantaran sungai, hingga perbaikan infrastruktur seperti jaringan drainase, jaringan lingkungan, dan kualitas ketahanan bangunan. Sehingga di sini berdampak pada ragam ekonomi kreatif yang dilakukan oleh warga, kemudian banyaknya pekerjaan baru yang muncul menjadi tempat pariwisata, hingga peningkatan kondisi sosial masyarakat, dan terakhir adalah peningkatan kualitas ruang. Selanjutnya. Ya, mungkin selanjutnya di Baik, mohon maaf Pak kampung. Nanda, sepertinya ada gangguan jaringan oleh Caca. Mungkin akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Untuk benchmark selanjutnya ada di Kampung Dito Trunan, Lumajang, merupakan salah satu kampung kumuh di Lumajang dengan penanganan berupa rumah kreasi untuk membuat kerajinan, pangan lestari dan lorong toga, program sayur komunal, serta bank sampah dengan pengembangan magot dan kerajinan. Kemudian dari program-program tersebut itu juga berdampak dengan mendapatkan penghargaan Kampung Iklim Kementerian LHK tahun 2020, bisa juga membantu memberikan kehidupan masyarakat yang terdampak pandemi, juga peningkatan kondisi sosial masyarakat. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada section gambaran umum. Selanjutnya, yang pertama adalah letak geografis, di mana dalam studi kasus ini berada di RW 10, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan garis bujur dan juga lintang yang sudah tertera, dan umumnya di 6 derajat dan juga 106 derajat, dengan luas wilayah itu 3,32 hektar are. Dan berdasarkan Google Street View, didapatkan penggunaan lahan yang mayoritas ada di RW 10 Kelurahan Utan Panjang adalah perdagangan dan jasa dengan tingkat permukiman penduduk yang berkerapatan tinggi. Selanjutnya, baik, kemudian yang selanjutnya dari aspek sosial ekonomi. Jadi untuk jumlah penduduk pada wilayah perencanaan atau RW 10 Kelurahan Utan Panjang ini pada tahun 2021 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 3.681 jiwa atau sekitar 150 KK dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 1.695 dan jenis kelamin perempuan sebesar 1.986 jiwa.
Kemudian dengan luas wilayah sebesar 5,67 hektar, kepadatan penduduk di RW 10 Kelurahan Utang Panjang ini adalah sebesar 649,21 jiwa per hektar, di mana kepadatan penduduk di sini ini tergolong ke dalam kepadatan penduduk sangat padat. Kemudian untuk kondisi perekonomian, menurut mata pencaharian penduduk pada RW 10 Kelurahan Utan Panjang ini termasuk ke dalam kelas perekonomian menengah ke bawah, di mana sebagian besar merupakan pedagang kelontong, dan di mana jarak mata pencaharian mereka dari tempat tinggal ini kurang dari 1 kilometer dengan rata-rata pendapatan kurang dari 1 juta rupiah. Kemudian selain itu, masyarakat di RW 10 ini juga memiliki usaha mandiri skala perumahan atau home industry berupa olahan keripik dan juga olahan jengkol yang menjadi salah satu komoditas utama. Selanjutnya, kemudian untuk dari segi aspek kesehatan, jadi pada wilayah perencanaan ini terdapat fasilitas kesehatan berupa posyandu RW 10 Utan Panjang posyandu. Kemudian RW 10 Utan Panjang ini juga sempat memiliki fasilitas kesehatan lain berupa puskesmas keliling, namun saat ini sudah tidak beroperasi. Dulunya puskesmas keliling ini beroperasi pada hari Senin, Rabu, dan Kamis. Kemudian untuk ruang terbuka interaksi, di sini ada beberapa ruang terbuka interaksi yang terdapat di wilayah perencanaan. Yang pertama ada Balai RW. Nah, untuk Balai RW ini digunakan sebagai pusat konsentris bagi warga RW 10 dalam melaksanakan seluruh kegiatan kemasyarakatan. Kemudian Balai RW ini juga digunakan sebagai kantor sekretariat RW yang dapat menunjang kegiatan administrasi dan pelayanan warga. Selain itu juga Balai RW ini dapat digunakan sebagai tempat interaksi bagi warga RW 10 dalam segala hal, mulai dari kegiatan kumpul-kumpul warga yang bersifat agama maupun non-keagamaan, juga sebagai tempat rapat dan koordinasi antar RT dan RW. Namun saat ini kondisi dari Balai RW ini sudah cukup miring untuk bangunannya, yang disebabkan karena faktor usia dan juga faktor lokasi yang berada tepat di samping sungai. Kemudian yang kedua di sini ada Balai RT. Nah, Balai RT yang ada di RW 10 ini tersebar di seluruh wilayah di RW 10, namun terdapat beberapa Balai RT yang lokasinya ini berada dalam satu kompleks dengan Balai RW. Hal ini disebabkan karena tidak adanya lahan atau lokasi yang cukup untuk dibangunnya Balai RT berdasarkan wilayah RT masing-masing. Balai RT ini juga dapat digunakan sebagai tempat interaksi untuk warga berkumpul dan kegiatan administrasi serta pelayanan publik oleh masyarakat setempat. Kemudian yang berikutnya di sini juga ada toilet bersama dengan kondisi yang masih banyaknya setiap rumah ini memiliki septic tank atau WC. Dari kampung sendiri ini juga sudah menyediakan sekitar ada 7 toilet bersama yang dapat digunakan oleh seluruh warga, sehingga kondisi tersebut pula dapat membentuk sebuah ruang interaksi antar warga. Kemudian yang terakhir di sini juga terdapat masjid dan musola, di mana di RW 10 ini mempunyai 1 masjid dan 4 musola yang tersebar di seluruh wilayah, di mana masjid dan musola ini juga dimanfaatkan warga sebagai ruang terbuka interaksi, khususnya bagi warga yang beragama Islam. Kegiatan-kegiatan yang digelar di sini seperti majelis taklim, yang di wilayah tersebut memiliki sekitar ada 5 majelis taklim. Selanjutnya, kemudian yang selanjutnya untuk berdasarkan kondisi bangunan gedung, yang pertama dari segi ketidakteraturan bangunan. Jadi berdasarkan hasil analisis dan survei sekunder, ketidakteraturan bangunan di RW 10 Utan Panjang ini didapatkan bahwa ketidakteraturan bangunan ini termasuk tinggi, yaitu sekitar lebih dari 100 unit per hektar, di mana permukiman yang tidak teratur itu merupakan permukiman yang tidak ada ruang antar bangunan, tidak mempunyai halaman, serta tata bangunan itu tidak teratur dan tidak terencana. Kemudian dari segi kepadatan bangunan di RW 10 ini tergolong ke dalam kategori sedang, yaitu sebesar 89 unit per hektar, yang berdasarkan hasil klasifikasi yang sesuai dengan standar pedoman identifikasi kawasan permukiman kumuh daerah penyangga kota metropolitan itu tergolong dalam kategori sedang. Kemudian untuk kategori ketidaksesuaian bangunan berdasarkan hasil analisis, di sini diketahui bahwa mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukiman di RW 10 ini berkonstruksi semi permanen, yang menunjukkan bahwa masyarakat di RW 10 Kelurahan Utan Panjang ini memiliki tempat tinggal yang kualitasnya cukup baik. Tapi masih ada juga beberapa yang menempati rumah yang tidak permanen karena memiliki pendapatan yang rendah. Selanjutnya,
Kemudian untuk aspek jalan lingkungan, jadi pada wilayah RW 10 Kelurahan Utan Panjang ini terdapat beberapa jalan yang melalui, di antaranya adalah Jalan Utan Panjang Barat, Jalan Kali Baru Timur Raya, Jalan Utan Panjang 1, dan juga Jalan Gang Haji Abdullah. Berdasarkan hasil survei menggunakan Google Street View dan OpenStreetMap, diketahui bahwa secara keseluruhan kualitas permukaan jalan yang ada ini dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dikarenakan kondisi perkerasan jalan ini berupa aspal seperti pada Jalan Utan Panjang 1 dan perkerasan beton seperti pada Jalan Kali Baru Timur Raya. Nah, walaupun kualitas perkerasan jalannya sudah dikatakan cukup baik, namun masih dijumpai beberapa kondisi jalan yang tidak rata, berlubang, dan juga terdapat beberapa titik yang ditambal dengan semen, seperti pada Jalan Utan Panjang 1. Kemudian juga diketahui bahwa lebar jalan existing di area permukiman itu umumnya hanya dapat dilalui oleh satu mobil saja. Selanjutnya, dalam hal keterjangkauan juga dari permukiman masih didapatkan beberapa permukiman yang sulit diakses oleh kendaraan bermotor sehingga harus dilalui dengan berjalan kaki. Selanjutnya, kemudian dari segi penyediaan air minum, jadi penyediaan air bersih dan air minum di wilayah RW 10 ini secara umum sudah terlayani oleh Pamjaya sebagai pengelola air bersih di Provinsi DKI Jakarta. Nah, air dari PAM ini dapat mengalir setiap saat sehingga kebutuhan air bersih dapat tercukupi. Kemudian untuk kondisi air dari PAM ini juga cukup layak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kemudian selain itu beberapa warga ini juga memiliki sumur di rumahnya dan juga ditunjang oleh adanya 7 sumur utama yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga, terutama pada saat air PAM ini tidak mengalir. Di sumur-sumur ini itu tersebar di RT 1, 2, 7, dan juga 11. Kemudian untuk sumber air minum, jadi sumber air minum bagi masyarakat setempat ini juga cukup beragam. Air minum dalam kemasan maupun air isi ulang ini menjadi mayoritas sumber air minum bagi masyarakat setempat. Namun juga ada beberapa warga yang masih menggunakan air PAM atau air sumur yang direbus sebagai air minum. Selanjutnya. Misalnya ada aspek saluran drainase dalam wilayah perencanaan RW 10 ini, ada 3 jenis saluran. Yang pertama ada saluran primer, ada saluran sekunder, dan juga saluran tersier. Nah, untuk saluran primer ini terdapat di Kali Sunter di sekitar Jalan Utan Panjang Barat yang umumnya memang berdimensi sangat besar. Kemudian ada saluran sekunder yang terdapat di cabang Kali Sunter di sepanjang Jalan Kali Baru Timur Raya. Dan untuk gambarnya, untuk yang bagian bawah ini adalah saluran primer ataupun Kali Sunter. Kemudian untuk yang saluran tersier itu adalah saluran drainase yang mengaliri di sepanjang koridor permukiman warga. Dan selain dari 3 jenis saluran yang tadi, ada juga 2 jenis saluran drainase berdasarkan konstruksinya, dari konstruksi drainase tertutup maupun juga konstruksi drainase terbuka. Yang untuk drainase tertutup ini letaknya di sekitar permukiman yang warga yang berada dekat dengan jalan utama, yaitu Jalan Utan Panjang Barat dan Jalan Panjang Baru Timur Raya. Kemudian untuk yang drainase terbuka ini di beberapa titik dalam kompleks permukiman serta terdapat di Kali Sunter. Dan di dalam Kali Sunter ini, di sekitar Kali Sunter ini juga terdapat kegiatan berupa kegiatan perdagangan dan jasa seperti warung di bantaran sungai, sehingga memang perlu pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah maupun juga masyarakat. Dan berikut adalah gambarnya. Selanjutnya. Kemudian untuk yang aspek air limbah, jadi terdapat MCK, yakni fasilitas mandi, cuci, dan kakus yang memang umumnya berada di permukiman kategori padat, berpenduduk padat, dan juga kemampuan ekonomi rendah. Dan di wilayah RW 10, Kelurahan Utan Panjang ini tersebar beberapa MCK seperti di RT 1, RT 4, RT 7, dan juga RT 8. Nah, selain dari MCK komunal ini, ternyata masyarakat itu juga memiliki MCK pribadi yang terdapat di rumah-rumah melalui septic tank. Dan untuk yang aspek persampahan, jadi seperti pada gambar kita sudah bisa tahu bahwa terdapat tempat sampah di tiap rumah warga. Dan selain dari tong-tong sampah yang ada di tiap rumah warga, terdapat pula bank sampah. Namun dari bank sampah ini hanya melayani sampah-sampah anorganik seperti sampah-sampah botol dan tidak melayani sampah-sampah yang organik. Kemudian ada juga pengangkutan
yang dilakukan menggunakan truk sampah. Jadi setelah ada tong-tong sampah di setiap rumah warga, nanti akan diangkut menggunakan truk sampah. Dan setelah dari truk sampah tersebut nanti akan dialirkan langsung menuju didistribusikan ke RW 9 karena memang di RW 10 tidak terdapat TPS tersendiri. Dan jadi dari dekat pasar yang ada di RW 10 ini terdapat truk sampah yang memang standby untuk mengangkut sampahnya itu setiap hari dan terdapat 5 petugas sampah yang nanti akan mengangkut sampah tersebut. Kemudian dari inisiatif warga, selain warga menunggu petugas untuk mengambil sampah, tapi juga warga berinisiatif langsung mengumpulkan sampahnya di TPS-TPS terdekat. Selain itu, ada juga inisiatif memberikan iuran sebesar 2.000 per hari untuk kegiatan persampahan. Selanjutnya, kemudian aspek proteksi kebakaran. Jadi di wilayah perencanaan ini tidak memiliki sarana ataupun prasarana proteksi kebakaran yang mumpuni berdasarkan beberapa parameter sehingga memiliki kerentanan kebakaran yang cukup tinggi. Misalkan dari kerentanan ketersediaan air tidak ada sarana berupa hidran halaman dan juga sumur kebakaran ataupun reservoir air. Karena memang sumber air utama ini hanya berasal dari aliran Kali Sentiong ataupun Kali Sunter. Selanjutnya ada dari parameter aksesibilitas, di mana lebar jalannya itu cukup sempit, hanya 3 meter yang hanya bisa dilalui oleh mobil pemadam kebakaran yang berdimensi cukup kecil. Walaupun memang bisa dilalui oleh satu mobil, tapi untuk jalur aksesibilitas evakuasinya pun tidak akan bisa bebas. Kemudian dari kepadatan bangunan, jadi resikonya besar karena dari struktur bangunannya sendiri itu sifatnya semi permanen, yang mayoritasnya memang semi permanen, kemudian juga non permanen dan juga ada yang permanen beberapa. Selain dari struktur tersebut, juga ada kerapatan bangunannya itu cukup rapat sehingga memang nanti akan sangat rentan untuk menyebar apinya. Kemudian ada jarak kantor pemadam kebakaran terhadap permukiman. Bisa diketahui dari Google Maps ini bahwa ada kantor sektor pemadam kebakaran Kemayoran yang jaraknya itu 2,5 km dengan waktu tempuh 8 menit. Selanjutnya, kemudian ada aspek ruang terbuka hijau atau RTH, ada 3 jenis RTH. Yang pertama itu ada RTH privat, RTH jalur hijau, juga RTH sempadan sungai. Untuk yang RTH jalur hijau ini hanya berada di jalan sisi kanan, Jalan Utan Panjang Barat yang memang berbatasan langsung dengan Kali Sunter, bisa dilihat pada gambar. Kemudian untuk RTH sempadan sungai ini berada di bantaran sungai Jalan Kali Baru Timur. Dan untuk yang RTH privat ini sifatnya berada di depan ataupun di halaman warga, rumah-rumah warga. Tetapi hanya minoritas yang memiliki RTH privat karena jarak yang bangunan tadi sangat sempit. Selanjutnya, Ya, baik, selanjutnya kita masuk ke bab analisis, di mana pada tahap analisis ini diawali dengan mengidentifikasi potensi maupun masalahnya dari setiap aspek. Mungkin di sini saya persingkat saja karena sudah sempat disinggung pada pembahasan sebelumnya. Yang pertama ada aspek sosial ekonomi, di mana potensinya terdapat home industri berupa pengolahan keripik jengkol, lalu mempunyai sumber daya manusia yang banyak dan lokasinya yang potensi sosial ekonomi, terutama perdagangan dan tol kelontong. Nah, untuk masalahnya sendiri terdapat banyak pengangguran, lalu tingkat pendapatan yang rendah dan terbatasnya sumber daya pokok serta tidak tercukupnya fasilitas sosial dan kesehatan. Bisa di next. Ini ada kesehatan dengan potensi, yakni lokasi pemukiman yang sudah terjangkau oleh Puskesmas, lalu adanya potensi peningkatan kesehatan ibu dan anak karena adanya posyandu. Lalu untuk masalahnya sendiri, yakni prasarana air bersih yang masih kurang tersedia dan puskesmas keliling yang dulunya sempat ada kini tidak beroperasi. Selanjutnya kita beralih ke aspek ruang terbuka hijau. Untuk potensinya sendiri, yakni terdapat cukup banyak ruang terbuka hijau untuk berinteraksi. Nah, untuk masalahnya sendiri terdapat kondisi dari beberapa ruang terbuka interaksi ini berada dalam kondisi yang kurang baik. Lalu kondisi balai RW yang miring karena faktor lokasi dan usia, lalu penataan ruang pasar yang masih kurang optimal dan sebagainya. Selanjutnya ada bangunan gedung di mana potensinya yakni tingkat kepadatan bangunan yang sedang, namun memiliki masalah yakni tingkat ketidakteraturan bangunan tinggi, lalu jarak antar bangunan yang sangat dekat dan adanya kualitas bangunan yang tidak layak huni. Selanjutnya kita masuk ke aspek jalan lingkungan. Untuk potensinya sendiri, ini terdapat lahan yang belum terbangun maupun ruas jalan tanah. Nah, untuk masalahnya, tidak semua rumah itu memiliki akses dengan jalan, lalu lebar jalan di beberapa ruas juga terlalu sempit, lalu kondisi pekerasan jalan yang tidak rata, dan sebagainya. Selanjutnya, ada potensi dan masalah dari aspek air minum. Untuk potensinya sendiri, yang pertama, penyediaan air bersih dan air minum ini sudah terlayani oleh Pamjaya.
Lalu beberapa warga juga memiliki sumur di rumahnya sebagai sumber air bersih. Lalu adanya 7 sumur utama yang dapat dimanfaatkan oleh warga ketika pasokan air dari PAM itu macet. Dan untuk masalah sendiri, yakni adanya kebijakan pembatasan penggunaan air tanah secara langsung oleh masyarakat. Dan yang masalah yang terakhir ialah pengelolaan dan kontrolisasi PAM Jaya yang masih belum optimal, terutama terkait kondisi suplai air bakunya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah di sini drainase. Untuk potensinya adalah di wilayah ini sudah terhubung dengan drainase perkotaan dan terdapat drainase tertutup. Kemudian masalahnya di sini adalah masih terdapat beberapa drainase yang rusak dan limpasan air sungai dari Kali Sentiong ini berpotensi mengakibatkan banjir. Selanjutnya, untuk aspek air limbah di sini, potensinya sudah terdapat MCK umum, terdapat sistem pengelolaan limbah on-site, kemudian juga didukung oleh kebijakan. Tetapi masalahnya di sini adalah warga di sini masih mengantri dan menggunakan MCK umum, dan di sini MCK umum ini memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan warga. Selanjutnya, untuk aspek persampahan di sini potensinya adalah terdapat bank sampah dan yang kedua adalah ada petugas yang bertugas membuang sampah setiap harinya. Tetapi di sini juga terdapat masalah yaitu tidak tersedianya TPS sehingga sampah itu ditampung pada TPS di RW 9. Selanjutnya, untuk aspek proteksi kebakaran di sini potensinya adalah pembangunan hidran yang terhubung dengan Sungai Kali Sentiong ini bisa memudahkan upaya penanganan kebakaran dan pengoptimalan hidran komunal. Tetapi di sini juga terdapat masalah yaitu tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pasir seperti sarana evakuasi dan alat bantu evakuasi. Selanjutnya, yang terakhir di sini adalah potensi masalah untuk aspek ruang terbuka hijau, yang mana potensinya di sini adalah pemanfaatan LRTH ini untuk aktivitas warga, untuk bersosialisasi, beraktivitas. Tetapi di sini ada masalah yaitu jumlah ruang terbuka itu masih minim, kemudian di sini pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan, dan belum adanya pemanfaatan yang maksimal terhadap RTH. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya di sini ada hasil dari analisis SWOT. Jadi dari hasil analisis SWOT ini menghasilkan beberapa strategi. Yang pertama untuk ada strategi SO, di sini ada 2 strategi yaitu berupa peningkatan pelayanan kapasitas sistem pengelolaan limbah berupa jaringan pembuangan setempat atau on-site, kemudian juga mengoptimalkan jaringan perpipaan. Kemudian untuk strategi ST di sini ada optimalisasi sumur warga, pemanfaatan ruang terbuka interaksi, kemudian juga mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan saluran drainase, serta peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan drainase perkotaan. Kemudian untuk strategi WO di sini ada peningkatan kualitas dan kuantitas MCK umum, kemudian pengembangan TPS di RW 10, juga pemberian tempat sampah di sepanjang jalan-jalan di wilayah perencanaan, serta penyediaan prasarana yang membutuhkan prioritas air bersih yang disediakan oleh PAM Jaya. Kemudian strategi WT yang terakhir di sini adalah pengadaan dan peningkatan infrastruktur dasar permukiman dengan konsep yang resilient infrastructure. Selanjutnya. Nah, dengan adanya strategi yang telah ditemukan melalui hasil analisis SWOT tadi, didapatkan visi yakni terwujudnya pemukiman layak huni, bebas kumuh, dan berkelanjutan pada RW 10 Kelurahan Utan Panjang. Nah, visi tersebut dapat dijabarkan melalui misi-misi yang pertama, menciptakan pembangunan yang terencana guna merubah suatu kawasan dengan mutu lingkungan yang rendah menggunakan pendekatan peremajaan kota. Lalu yang kedua, menganalisis wilayah studi guna menentukan bentuk peremajaan kota yang tepat, lalu meningkatkan kualitas sosial ekonomi masyarakat setempat melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Dan yang terakhir ialah melaksanakan aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. Selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah ruang terbuka interaksi dengan strategi yakni adalah pemanfaatan ruang terbuka sebagai sarana sosialisasi dan edukasi dengan programnya berasal dari lini pencegahan dan peningkatan, di mana untuk lini pencegahan yaitu adalah penertiban dan pemanfaatan penataan pasar, kemudian penertiban penggunaan lahan, sedangkan untuk pencegahan peningkatan adalah pembangunan perbaikan balai RW, pengadaan tempat bermain, penyediaan lapangan dan taman, pengadaan tempat parkir komunal,
mengadakan program mitigasi bencana banjir dengan pelaksana yakni adalah masyarakat RW 10, pemerintah kelurahan, serta swasta. Selanjutnya adalah pada aspek bangunan gedung. Di sini mengacu pada strategi pengadaan dan peningkatan infrastruktur dasar pemukiman dengan konsep resilient infrastruktur di sini, maka terdapat program pencegahan dengan penertiban bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis bangunan, kemudian pembatasan pendirian bangunan, dan program peningkatan dengan kegiatan perbaikan bangunan yang tidak layak huni dengan konsep resilient infrastructure, pengembangan kampung vertikal untuk mengurangi kepadatan bangunan, hingga membuat sistem lahan parkir bertingkat bagi masyarakat. Dengan pelaksanaan di sini terdapat masyarakat yang berperan dalam melakukan pemantauan dan penjagaan ketertiban, memberikan masukan dan pendapat, dan di sini ada pula DCK TRP Pemprov DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, di sini melaksanakan pengawasan bangunan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan, dan melaksanakan tindakan penertiban ruang dan bangunan, penanganan penegak hukum, hingga ke pembinaan dan penyuluhan. Selanjutnya, baik, untuk jalan lingkungan ada strategi pengadaan dan peningkatan infrastruktur dasar permukiman dengan konsep resilient infrastructure dengan program ada pencegahan dan juga peningkatan. Untuk yang pencegahan adalah penertiban dan pengawasan masyarakat agar memanfaatkan badan jalan sesuai dengan peruntukan fungsinya, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan badan jalan. Kemudian yang peningkatan ada perbaikan perkerasan pada jalan lingkungan, peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar jalan, serta pengembangan jalan agar nyaman dilewati oleh pejalan kaki. Dengan pelaksananya ada masyarakat RW 10 Kelurahan Utan Panjang, Dinas PUPR Kota Jakarta Pusat, serta pemerintah kelurahan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah aspek air minum. Di sini strateginya adalah mengoptimalkan jaringan air perpipaan sebagai bentuk konversi air tanah dalam mencegah penurunan permukaan air tanah dengan program pencegahan, yaitu pencarian alternatif seperti pembuatan tandon atau sejenisnya sebagai penyimpanan air ketika pump sedang macet atau tidak keluar. Dan terdapat pula program peningkatan, yaitu kegiatannya pemeliharaan jaringan perpipaan, pengadaan jaringan perpipaan baru untuk rumah yang belum bersambung dengan pump. Yang mana di sini pelaksananya adalah masyarakat yang berperan dalam melakukan pemeliharaan jaringan perpipaan dan berpartisipasi aktif dalam perwujudan alternatif penyediaan air minum, dan PDAM yang di sini berperan dalam menyelenggarakan sistem penyediaan air minum dan meningkatkan pelayanan air minum. Selanjutnya, ada drainase dengan strategi mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan saluran drainase sehingga dapat menampung dan meneruskan aliran kali Sention yang berfungsi tanpa hambatan. Dan untuk rumusan programnya ada pencegahan dan juga peningkatan, di mana pencegahan ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengawasan kegiatan masyarakat pada drainase lingkungan. Kemudian dari peningkatan ada rehabilitasi dimensi drainase untuk meningkatkan kapasitas drainase, serta peningkatan kualitas saluran drainase tersier dan sekunder yang terkoneksi dengan saluran primer. Dan untuk yang strategi peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan drainase perkotaan dengan pendekatan eco drainage yang memperhatikan konservasi sumber daya air, terdapat program pemanfaatan dan pembangunan sumber resapan dan teknologi rainharvesting guna menampung aliran kali Sention dan juga air hujan sebagai implementasi konsep eco drainage. Dan pelaksananya ada masyarakat RW 10 Kelurahan Utan Panjang yang berfungsi dalam partisipasi masyarakat, pemeliharaan dan juga pengawasan. Kemudian ada Dinas PUPR Kota Jakarta Pusat serta pemerintah kelurahan yang memberikan edukasi dan juga sosialisasi. Selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk air limbah, di sini strateginya adalah dengan melalui peningkatan pelayanan kapasitas sistem pengelolaan limbah berupa jaringan pembuangan setempat atau on-site. Kemudian programnya untuk yang pencegahan di sini ada berupa pelaksanaan sosialisasi dan kampanye, juga pemberian dan pendampingan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah. Kemudian untuk peningkatannya di sini berupa rehabilitasi atau revitalisasi serta ekstensifikasi dan sistem yang sudah ada, kemudian ada penyelenggaraan STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat, serta penyelenggaraan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah di permukiman. Kemudian untuk pelaksananya di sini ada masyarakat RW 10 yang berperan dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan dari sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, kemudian juga masyarakat ini berperan dalam mengikuti pendampingan, pelatihan atau sosialisasi dari pengelolaan air limbah permukiman. Kemudian yang kedua ada Dinas PUPR DKI Jakarta yang berperan dalam melakukan koordinasi perencanaan dan juga pelaksanaan program serta memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat, kemudian juga melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada dunia
usaha terkait potensi investasi di bidang pengolahan air limbah permukiman. Kemudian di sini juga ada pihak swasta yang dapat berperan dalam memberikan bantuan dana dalam pengadaan dan peningkatan sistem pengolahan air limbah permukiman. Selanjutnya. Selanjutnya adalah terkait dengan persampahan, di mana untuk persampahan sendiri strateginya adalah pengembangan TPS di RW 10 dengan model pengembangan berbasis sampah yang inovatif dan diletakkan di dekat pasar, di mana programnya terbagi menjadi dua lini, yakni pencegahan dan peningkatan. Untuk pencegahan sendiri adalah melalui sosialisasi pengolahan sampah, sedangkan untuk peningkatan sendiri dilakukan dengan cara pengelolaan sampah dengan sampah organik dan kegiatan pemilahan sampah, kemudian pembentukan kader lingkungan, serta penyediaan TPS. Untuk pelaksananya sendiri adalah masyarakat RW 10 sebagai pelaksana dan konseptor, kemudian Dinas Lingkungan Hidup sebagai akomodator dari kegiatan pengembangan TPS, serta swasta untuk meningkatkan peran serta dalam pengembangan TPS di wilayah perencanaan. Kemudian kita beralih ke bab terakhir, yakni penutup. Adapun kesimpulan dari peremajaan permukiman kumuh di wilayah perencanaan RW 10 Kelurahan Utan Panjang ini adalah melalui perumusan strategi melalui analisis SWOT sehingga menghasilkan konsep yang sesuai dengan karakteristik wilayah perencanaan. Setelah melihat dari 7 indikator kekumuhan, maka konsep-konsep yang kami tawarkan adalah yang pertama adalah peningkatan pelayanan jaringan pembuangan sampah, kemudian optimalisasi jaringan air perpipaan, menciptakan ruang terbuka interaksi, kemudian pemeliharaan saluran drainase dengan pengembangan eco drainage, kemudian pengembangan TPS melalui pendekatan bank sampah yang dikelola secara inovatif, dan yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur di wilayah perencanaan berbasis resilient infrastructure. Adapun saran dalam penelitian ini adalah diperlukan peningkatan dari berbagai stakeholder yang diharapkan dapat mewujudkan kawasan ini menjadi kawasan yang lebih baik. Selain itu, dengan adanya pelaksanaan dan perwujudan kawasan ini, maka dibutuhkan koordinasi serta pembiayaan serta pembagian tanggung jawab yang sesuai agar pelaksanaan dan proses implementasinya bisa berlangsung dan berjalan dengan hasil yang maksimal. Sekian dari paparan kami. Kami meminta maaf apabila banyak salah dan kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan ke Pak Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya. Saya kira dari A sampai Z, dari awal sampai akhir sudah cukup komprehensif, khususnya pada ulasan mengenai permasalahan dan usulan solusinya. Saya persilakan kepada kelompok sebelah untuk memberikan pertanyaan atau feedback terhadap presentasi yang barusan kita dengarkan. Barangkali ada hal yang ingin diklarifikasi. Sambil menunggu, saya boleh lihat kembali slide yang slide strateginya tadi. Ya. Mungkin yang kedua belum terakhir tadi. Ya. Oke. Strateginya dibagi atas ke dalam beberapa kategori ya. Jadi ada strategi yang sifatnya fisik, terus kemudian di bangunan gedung, terus berikutnya terus akhir. Saya lupa. Tadi ada strategi yang menyentuh aspek manusianya enggak, sosial. Terus ini yang terakhir kah?
Ya Pak, ini yang terakhir. Oke. Ya tadi waktu scrolling saya baru ingat kalau kalau aspek manusianya atau aspek sosialnya sudah disinggung pada masing-masing strategi, seperti pembentukan kader lingkungan, terus kemudian yang sebelumnya tadi juga ada pembentukan masyarakat sadar dan lain sebagainya. So oke. Saya cuman barusan teringat karena kemarin terlibat diskusi dengan teman-teman yang ambil kelas perumahan dan permukiman ketika bicara soal strategi peremajaan, strategi revitalisasi gitu, dan membahas soal program-program pengentasan kekumuhan dan lain sebagainya yang telah berlangsung atau diadakan di permukiman yang menjadi lokasi studi kasus. Strategi atau program yang diselenggarakan itu terbagi menjadi dua, fisik dan non fisik, sehingga seringkali hasilnya mesti terus kemudian nggak maksimal, masyarakat kurang puas dan lain sebagainya. Sense of belonging masyarakat terhadap output dari program-program yang diselenggarakan itu kurang bagus dan kurang maksimal lah. Sehingga saya barusan teringat jangan-jangan aspek manusianya itu sebaiknya tidak luput untuk disinggung pada program-program yang orientasinya adalah pembangunan fisik seperti jalan dan perbaikan gedung dan lain sebagainya. Pelibatan unsur manusia, pelibatan unsur masyarakat itu bisa macam-macam aplikasinya, pendekatannya macam-macam. Entah mereka yang gotong royong untuk memperbaiki gedung dan lingkungan dan sebagainya, atau mereka bisa dilibatkan sebagai narasumber untuk menentukan strategi yang paling efektif bagi mereka, bukan menurut mereka, tapi bagi mereka. Oke, so upaya menyatukan atau melibatkan unsur masyarakat di dalam setiap tahapannya, di dalam setiap tahapan atau setiap strategi yang dihasilkan oleh kelompok ini, saya apresiasi. Saya kembali mengundang kelompok sebelah untuk memberikan feedback atau saran. Apabila tidak ada feedback atau saran tambahan, saya kira monggo. Ya, permisi Pak. Saya dari kelompok 3. Izin memberikan pertanyaan apa diperbolehkan Pak? Oh, boleh. Baik. Jadi saya Dimas Budi dari kelompok 3, izin bertanya terkait dengan strategi dan program untuk pengembangan sektor persampahan. Tadi kan di pelaksananya itu ada sektor swasta ya. Nah, pertanyaan saya apa sih peran dan tugas sektor swasta tersebut dalam penerapan strategi dan program pengembangan di sektor persampahan tadi? Mungkin itu, terima kasih. Monggo bisa langsung dijawab. Ya, permisi Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari Dimas. Jadi terkait dengan sektor persampahan ini, seperti yang kita ketahui ada 3 pelaksana, yakni dari masyarakat, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, dan dari swasta. Kolaborasi antara swasta ini cukup menarik sebenarnya, dan terutama di bagian persampahan, karena umumnya pelaksanaan persampahan itu biasanya dikelola oleh masyarakat dan secara swadaya ataupun juga berkolaborasi dengan pemerintah. Pelibatan dengan swasta ini adalah
merupakan upaya kita untuk mengelola sampah secara next level seperti itu. Pengembangan persampahan dan infrastruktur persampahan yang dimiliki oleh pemerintah dirasa memang sudah berjalan, tapi memang dianggap masih kurang efektif seperti itu, atau dalam kaitannya dengan efektivitas dan mungkin perkembangan-perkembangan yang menuntut pada proses efisiensi pengelolaan persampahan dan sejenisnya. Dengan adanya pelibatan swasta, diharapkan bentuk-bentuk atau best practice dari pengelolaan persampahan itu bisa diturunkan dalam pengelolaan persampahan di wilayah studi kasus. Dengan adanya kolaborasi dari pihak swasta, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan transfer, baik transfer ilmu dan transfer teknologi dan lain sebagainya, untuk mengembangkan kondisi persampahan. Dan pelibatan swasta ini juga bisa dianggap sebagai bentuk CSR untuk pengembangan kualitas persampahan yang ada di wilayah studi kasus. Mungkin seperti itu pandangan saya atas pertanyaan dari Dimas. Oke, baik Dimas. Mungkin dari saya sudah sangat menjawab dan sudah jelas tadi apa yang dijelaskan oleh Dimas. Mungkin dari saya itu, Pak Nanda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Mas Dimas yang satunya lagi atas jawabannya. Ini Dimas menjawab Dimas. Baik, saya kira kita bisa mencukupkan sesi presentasi ini, sesi presentasi yang pertama ini. Silakan ditutup, dan kepada kelompok berikutnya silakan bersiap-siap. Permisi Pak, saya izin untuk stop share. Permisi Pak, kami dari kelompok 3 izin share screen. Monggo. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nanda dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil diskusi kami tentang pengelolaan kawasan pecinan Tangerang sebagai destinasi pariwisata. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang terdiri dari Agung Prasetya Nugraha NRP 3, Dimas Setiabudi NRP 4, saya sendiri Ina Hidayani NRP 22, dan Raffi Otarika NRP 34. Untuk outline pembahasan kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah gambaran umum, yang ketiga adalah kajian perangkat, kemudian yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Terlebih dahulu adalah yang pertama pendahuluan, di mana latar belakangnya sendiri Kota Tangerang memiliki potensi daerah yang bisa digali untuk menjadikan sebuah destinasi tujuan wisata yang bisa diandalkan. Nah, sesuai dengan KLHS RT/RW Kota Tangerang pada tahun 2012-2032, Kota Tangerang sendiri mengalokasikan kawasan pecinan Tangerang sebagai kawasan budaya atau urban heritage. Kota Tangerang sejatinya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kota wisata budaya. Nah, bangunan bersejarah seperti Bendungan Pintu 10 di Sungai Cisadane, Vihara Nirmala, hingga beberapa kebudayaan seperti musik Tanjidor dan lain-lain. Selain itu, kegiatan di Pecinan atau Pasar Lama Tangerang sendiri memiliki daya tarik yang di dalamnya terdapat wisata kuliner serta aktivitas perekonomian seperti pasar tradisional yang menjadikan favorit masyarakat untuk berkunjung ke kawasan wisata ini. Nah, sejarah Kota Tangerang sangatlah sulit dipisahkan dengan kawasan Pecinan yang terbentang sepanjang tepian timur Sungai Cisadane dan terdiri dari beberapa jalan dan gang kecil. Nah, penataan yang kurang optimal telah mengubah kawasan ini menjadi sangat kotor, terkesan jorok dan kumuh, sehingga sangat merugikan pencitraan Kota Tangerang. Selain itu, masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung seperti lahan parkir, lahan aktivitas, dan tempat sampah menambah kesan semakin tidak tertata. Nah, oleh karena itu, perlunya perhatian tak hanya untuk menyelamatkan kawasan ini dari kehancuran, tetapi
juga menjadikannya sebuah kawasan wisata berwawasan budaya yang dibangun atas dasar swadaya dan swakarsa masyarakat setempat dengan kerjasama dan dukungan sepenuhnya dari pemerintah. Untuk tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah penyusunan strategi pengelolaan kawasan pecinan sebagai destinasi wisata di Kota Tangerang. Dan untuk adapun usaha saran yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama adalah mengidentifikasi potensi, kemudian mengidentifikasi isu, serta merumuskan skema penanganan dan strategi pengelolaan kawasan pecinan di Kota Tangerang. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri itu kawasan pecinan ini termasuk ke dalam Kelurahan Sukasari yang tepatnya di Kecamatan Tangerang dengan batasan wilayah, di mana untuk batas utaranya sendiri itu ada Kelurahan Sukarasa dan Kelurahan Sukasih. Sementara untuk batas timurnya itu Kelurahan Buaran Indah, batas selatan itu Kelurahan Babakan, serta untuk batas baratnya sendiri itu dilingkupi oleh Sungai Cisadane. Baik, berikutnya merupakan gambaran umum. Jadi di awal ini kami menampilkan gambaran umum mengenai Kota Tangerang, di mana Kota Tangerang ini merupakan sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Banten yang terbentuk pada tanggal 28 Februari tahun 1993 dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Nah, sejarah dari Tangerang itu tidak bisa dilepaskan dari 4 hal utama yang saling terkait, seperti peranan Sungai Cisadane yang melintasi Kota Tangerang, kemudian lokasi Kota Tangerang yang terletak di tapal batas antara Banten dan Jakarta, kemudian yang ketiga, status bagian terbesar daerah Tangerang itu sebagai tanah partikelir, dan yang keempat, bertemunya beberapa etnis dan budaya dalam masyarakat Tangerang. Nah, sejarah Kota Tangerang juga tidak bisa dilepaskan dari adanya etnis Tionghoa yang sudah lama mendiami di kawasan Kota Tangerang, di mana ini berkaitan dengan kawasan Pasar Lama di Kota Lama Tangerang, di mana struktur kawasan di tata ruang Kota Lama tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya Kota Tangerang. Dan etnis Tionghoa ini tinggal di 3 gang yang sekarang dikenal dengan Gang Kalipasir, Gang Cilangkap, dan juga Gang Cirarap. Namun sayangnya hingga saat ini hanya sedikit saja bangunan yang masih berciri khas pecinan yang ada di kawasan pecinan di Kota Tangerang. Baik, kemudian ini merupakan gambaran umum kawasan pecinan yang merupakan wilayah studi kami, di mana sejarah dari kawasan pecinan itu dimulai dari kedatangan orang Cina untuk pertama kali ke Tangerang pada tahun 1407, dan pada tahun tersebut Belanda mendirikan perkampungan Cina di sekitar Tegal Pasir yang sekarang dikenal dengan nama Petak 9. Kemudian permukiman masyarakat Cina Benteng itu terkonsentrasi di kawasan Pasar Lama, dan yang sekarang yang berada di tepi Sungai Cisadane. Dan etnis Tionghoa itu tinggal di 3 gang seperti Gang Kalipasir, Gang Cirarap, dan juga Gang Cilangkap. Baik, ini merupakan kondisi kawasan pecinan pada saat ini. Ini sumbernya kami ambil dari Prasetyo DKK tahun 2017, di mana di kawasan pecinan itu terdapat bangunan cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang atau BP3S, yakni adanya kelenteng Buntek Bio dan juga Museum Benteng Heritage. Kemudian juga masih terdapat beberapa bangunan kuno berlanggam khas pecinan yang masih dapat ditemui di ketiga koridor gang tersebut. Namun pada bangunan lain, mayoritasnya itu sudah berubah bentuk dari sebelumnya khas pecinan itu menjadi bangunan modern ataupun menjadi bangunan budidaya burung walet. Dan itu karena belum adanya perda mengenai cagar budaya di pemerintah Kota Tangerang, sehingga menyebabkan banyak pemilik bangunan tua itu merubah bentuk dan fungsi bangunan menjadi bangunan modern ataupun rumah budidaya walet. Sebagai contoh, menurut jurnal dari Prasetyo DKK tahun 2017, di mana pada kawasan pecinan itu hanya ada 20% bangunan yang ciri khasnya pecinan itu masih dipertahankan, sedangkan untuk bangunan lain itu sudah berubah fungsi dan bentuk menjadi bangunan modern dan juga rumah budidaya walet, dan juga terdapat bangunan yang ciri khas pecinannya itu sudah mulai hilang dan pudar. Ya, berikutnya mengenai kajian perangkat. Nah, yang pertama yakni mengenai objek penelitian. Di sini ada 2. Yang pertama ada cagar budaya, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, menjelaskan bahwa kawasan cagar budaya ini adalah suatu ruang geografis yang memiliki 2 situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Nah, sedangkan secara harfiahnya cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur
infrastruktur cagar budaya, situs cagar budaya, ataupun kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah. Nah, adapun pemanfaatan dan pengelolaan ruang kawasan cagar budaya dapat diarahkan sebagai berikut. Yang pertama adalah melestarikan budaya hasil budaya atau peninggalan sejarah bernilai tinggi dan khusus untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan sejarah. Kemudian memugar hasil budaya atau peninggalan sejarah bernilai tinggi untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan sejarah, melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai fungsi kawasan cagar budaya, dan mengemas bangunan dan objek bersejarah untuk dapat mendukung kegiatan pariwisata. Berikutnya, objek penelitian yang kedua yakni berfokus pada pecinan, di mana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pecinan itu merupakan tempat pemukiman orang Cina yang merujuk pada sebuah wilayah kota yang mayoritas penghuninya adalah etnis Tionghoa. Nah, pecinan sendiri ini sudah tersebar di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai penjuru dunia juga sudah tersebar karena alur perdagangan orang-orang Cina seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Asia Tenggara. Nah, pecinan juga dapat diartikan sebagai wilayah kota di luar daerah Tiongkok atau Cina yang mayoritas penghuninya adalah etnis Tionghoa. Kemudian untuk berikutnya ada instrumen kebijakan yang kami sebagai acuan untuk melakukan kajian ini, yaitu ada UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, di mana dalam UU nomor 11 tahun 2010 ini ditetapkan cagar budaya itu seperti apa, atau yang dikategorikan cagar budaya itu seperti apa. Yang pertama ada cagar bangunan itu harus berusia 50 tahun atau lebih. Yang kedua mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan keberadaan bahasa. Nah, kegiatan revitalisasi potensi situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian yang dilakukan dengan cara menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang cagar budaya. Adapun revitalisasi cagar budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokalnya. Next. Berikutnya merupakan hasil dan pembahasan ini merupakan rumusan potensi masalah dalam SWOT, di mana yang pertama ada dari sisi internal, yakni strength dan juga weakness. Untuk kekuatan atau strength di wilayah kawasan pecinan itu sebagai berikut. Yang pertama ada potensi sumber sejarah dan budaya, karena terdapat bangunan khas pecinan pada kawasan, kemudian pola permukiman pecinan yang masih dipertahankan, kemudian masih terdapat tradisi masyarakat Cina benteng, kemudian sarana transportasi yang memadai, kerukunan dari keberagaman masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Kemudian untuk kelemahan dari sisi internal kawasan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, identitas kawasan pecinan itu perlahan mulai pudar karena banyak bangunan yang tidak terawat dan juga banyak bangunan yang berubah fungsi, kemudian kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Yang ketiga, kurangnya sirkulasi yang kurang baik karena terletak di gang yang sempit, jadi harus melewati pedagang yang berjualan di sepanjang gang tersebut untuk mencapai kawasan pecinan. Kemudian rendahnya tingkat kooperasi masyarakat terhadap program pengembangan yang dilaksanakan pemerintah, dan juga kepemilikan cagar budaya seperti kelenteng dan juga benteng heritage itu milik perorangan. Jadi itu bukan milik pemerintah, namun milik turun-temurun yang merupakan milik perorangan dari masyarakat setempat. Dan juga yang keenam, belum optimalnya pengelolaan dari objek wisata. Baik, kemudian dari sisi eksternal terdapat opportunities dan threat, yakni untuk peluangnya sendiri ada 4. Yang pertama, adanya dukungan pemerintah dalam program pengembangan pariwisata pendukung. Kemudian telah ditetapkannya cagar budaya oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang, yakni Kelenteng dan juga Museum Benteng Heritage. Kemudian yang ketiga, adanya Sungai Cisadane yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi Banten Seven Wonder yang terletak di sebelah dari kawasan pecinan ini. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian ancaman yang ada di kawasan pecinan itu sebagai berikut. Yang pertama, belum adanya perda mengenai cagar budaya
sehingga tidak ada hukum yang mengikat jika pemilik bangunan tua itu merubah bentuk ataupun fungsinya. Kemudian rendahnya tingkat promosi terhadap objek wisata, kalah saing dengan destinasi wisata lain di Kota Tangerang, kemudian kurangnya partisipasi swasta dan investor. Kemudian yang kelima, daya dukung program pengembangan itu tidak berkelanjutan. Selanjutnya dari pengelompokan strength, weakness, opportunity, street tadi disilangkan oleh matrik SWOT yaitu SO, ST maupun WO dan WT didapatkan beberapa strategi yang telah kami ringkas ya. Ini yang pertama adalah meningkatkan koordinasi, kooperasi dan komunikasi antar masyarakat, kawasan pecinan dan pemerintah dalam pengelolaan destinasi wisata. Kemudian menjalin kerjasama atas dengan pemerintah untuk melakukan penataan kembali kawasan pecinan, kemudian melakukan kerjasama dalam mengembangkan festival kebudayaan, kesenian, dan kerajinan Tionghoa. Kemudian yang keempat adalah membangun kawasan pecinan dengan tema kota tua dengan mempertahankan bangunan cagar budaya di dalamnya. Kemudian yang kelima adalah memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada masyarakat maupun swasta. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan sarana dan prasarana pendukung. Kemudian yang ketujuh adalah mengembangkan regulasi terkait pengendalian dan pengawasan kawasan pecinan. Kemudian yang kedelapan adalah mempromosikan wisata kawasan pecinan pada media elektronik ataupun media sosial. Dari strategi tersebut dibentuklah isu strategis kawasan pecinan yang digunakan sebagai pertimbangan dan menentukan arah pengembangan. Isu-isu strategis tersebut diantara yang pertama adalah pengembangan kawasan pecinan dengan mempertahankan identitas dan bangunan cagar budaya di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kawasan pecinan. Yang ketiga adalah mengembangkan kegiatan ekonomi potensial pendukung wisata. Yang keempat adalah pengadaan regulasi terkait pengendalian dan pengawasan kawasan pecinan. Dari SWOT juga didapatkan visi dan misi yang ini visinya terwujudnya kawasan pecinan yang berdaya saing partisipatif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk menuju visi ini dilakukan misi yang pertama adalah mewujudkan pengelolaan pelestarian dan pemasaran kebudayaan yang berkearifan lokal. Kemudian yang kedua adalah membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung wisata. Yang ketiga adalah membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata yang handal, berdaya saing dan berkelanjutan. Nah, dari keempat misi tadi dapat disusun beberapa strategi dan program penanganan. Di mana untuk yang pertama untuk seperti contohnya itu kebijakannya itu peningkatan identitas kawasan yang berkearifan lokal. Di mana untuk program sendiri itu yang pertama ada meningkatkan kualitas kawasan pecinan dengan melakukan perbaikan fisik melalui revitalisasi, preservasi dan konservasi. Dan yang kedua meningkatkan kualitas urban street furniture untuk memperkuat karakter kawasan. Sementara untuk kebijakan yang kedua itu ada pengelolaan kawasan. Ya, yang selanjutnya untuk misi kedua, yang pertama ada mengoptimalkan kapasitas dan pelayanan infrastruktur penunjang, di mana ada dua program. Yang pertama ada pengadaan sarana dan prasarana pendukung pada kawasan seperti lahan parkir dan WC umum. Dan yang kedua ada penataan lingkungan untuk meningkatkan kualitas objek dan daya tarik pariwisata yang ditawarkan. Next. Untuk yang misi yang ketiga, contohnya ada meningkatkan pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana untuk programnya sendiri ada satu, pemanfaatan kondisi pasar lama menjadi salah satu pengembangan ekonomi lokal dengan produk pernak-pernik serta dekorasi dengan corak khas Tionghoa. Dan yang kedua ada melakukan penataan kawasan pasar lama serta relokasi PKL yang ada di kawasan pecinan sebagai sentra PKL dan wisata kuliner. So the next. Dan yang terakhir untuk misi keempat, untuk kebijakan sendiri itu seperti pengembangan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, di mana untuk program sendiri ada tiga. Yang pertama ada pembentukan kelompok sadar wisata Pokdarwis, pengadaan kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi anggota Pokdarwisnya. Yang terakhir ada melakukan sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat di kawasan pecinan. Nah, untuk misi keempat ada contohnya itu kebijakannya seperti perlibatan partisipasi masyarakat dalam ajang promosi kawasan, di mana untuk program sendiri itu seperti pembentukan komunitas pendukung wisata heritage pecinan seperti komunitas fotografi, videografi dan sebagainya. Yang kedua ada pengadaan festival kebudayaan, kesenian dan kerajinan di kawasan pecinan sebagai ajang promosi. Yang terakhir ada melakukan promosi dan edukasi melalui sosial media mengenai kawasan pecinan sendiri. Baik, untuk berikutnya ya ini penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Baik, untuk kesimpulan yang
kami susun dari pembahasan sebelumnya, yakni kawasan pecinan Kota Tangerang itu memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di sektor pariwisata dengan mengutamakan daya tarik heritage atau cagar budaya yang terkandung dalam kawasan tersebut. Namun saat ini kawasan pecinan itu jauh dari kata pengelolaan yang layak. Untuk itu, pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga stakeholder terkait itu juga harus mendorong optimasi potensi yang ada di kawasan pecinan sehingga kawasan tersebut itu dapat berkembang menjadi daya tarik wisata heritage yang menjadi unggulan di Kota Tangerang. Dan berdasarkan hasil pembahasan yang telah kami lakukan sebelumnya, itu kami telah merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait dalam pengelolaan kawasan pecinan sebagai daya tarik wisata di Kota Tangerang. Baik, berikut merupakan rekomendasi yang kami tampilkan, didapatkan dari beberapa rekomendasi kebijakan yang telah didapatkan dari hasil analisis sebelumnya, bahwa untuk pengelolaan kawasan pecinan itu dapat dilakukan beberapa kebijakan sebagai berikut: peningkatan identitas kawasan yang berkearifan lokal, kemudian pengelolaan kawasan wisatawan, kemudian pemasaran kawasan pecinan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, pengoptimalan kapasitas dan pelayanan infrastruktur penunjang, meningkatkan pengembangan ekonomi lokal, memanfaatkan kebudayaan untuk memberi nilai ekonomi, kemudian pengembangan Pokdarwis, pelibatan partisipasi masyarakat dalam ajang promosi kawasan, dan juga koordinasi dengan kelompok masyarakat dan juga lembaga terkait. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan ini dan juga presentasi ini. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Nanda. Satu. Hal. Baik, saya kira dari kita bisa kembali ke slide yang ada rekomendasi-rekomendasinya tadi. Yang saya kira dari sekian rekomendasi yang diberikan, dan ini adalah rekomendasi yang sangat komprehensif. So my biggest appreciation for that. Ini dari sekian rekomendasi, yang paling menantang, yang paling sulit untuk dikerjakan adalah optimalisasi kapasitas dan pelayanan infrastruktur penunjang. Contoh, ketika beberapa tahun yang lalu Surabaya merevitalisasi daerah Kembang Jepun, ruas jalan Kembang Jepun itu kemudian dijadikan pusat jajan, pusat street food market, bukanya kalau malam hari, kia-kia. Yang menjadi permasalahan adalah pertama, karena kita tidak ditunjuk, karena kalau Surabaya itu karena tidak ada public transport yang memadai. Surabaya Bus itu cuma jalan di akses selatan utara dan timur barat. Berarti area coverage-nya kan tidak terlalu besar. Public transport bisa dikatakan nggak ada, dan itu menyulitkan ketika kita harus bicara soal tempat parkir. Pak, sekarang kan ada taksi online, mau roda 2 maupun roda 4. Well, iya, ada taksi online, memang ada opsi itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita punya opsi-opsi yang lain, karena bagaimanapun juga taksi online itu masih single, masih satu kendaraan yang berisi 4-5 orang. Sedangkan kalau kita bicara bis atau microbus, itu kan lebih banyak kapasitas. So, itu salah infrastruktur penunjang, punya tempat parkir. Karena kalau yang kampung pecinan atau kampung Arab dan kampung-kampung etnis lainnya, biasanya mereka terletak di kawasan kota tua. Dan kawasan kota tua karena dibangun pada zaman dulu, maka perhitungan kapasitas dan jalan dan lain sebagainya otomatis mengikuti demand dan proyeksi kebutuhan yang
jauh sekali angka-angkanya dibandingkan dengan dibandingkan dengan demand dan proyeksi ke depan yang kita hadapi sekarang. Gitu. Sehingga kalau kita mau mengandalkan opsi-opsi transportasi yang volumenya kecil ya pasti akan kesulitan sendiri. Dan penyediaan fasilitas lainnya pasti akan menghadapi tantangan yang besar. Misalnya mau bikin gedung parkir di mana? Karena kalau sudah kena kebijakan cagar budaya dan lain sebagainya itu bisa dimentahkan rencana. So ini meng-highlight apa yang sering saya utarakan kepada teman-teman di PWK. Yang menjadi tantangan perencanaan wilayah dan kota itu adalah kita seringkali tidak mendapatkan kanvas yang kosong. Sehingga kita harus ya sudahlah, tidak rotan akar pun jadi. Tantangan utamanya adalah di infrastruktur penunjang. Kalau yang lainnya aspek masyarakatnya, aspek softnya ya, aspek lunaknya, kelompok sadar masyarakat, terus kemudian partisipasi masyarakat untuk mempromosikan kawasan dan lain sebagainya, itu saya kira itu masih memungkinkan untuk dicapai. Tapi lagi-lagi penyediaan fasilitas untuk urban tourism itu menjadi tantangan tersendiri. But all in all, presentasi yang disajikan sudah sangat-sangat bagus. Rekomendasinya analisis dan rekomendasinya juga sangat komprehensif. So ya, apresiasi saya untuk kedua kelompok yang presentasi hari ini. Barangkali dari kelompok seberang ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi, saya persilahkan. Silakan Dimas. Sebelumnya terima kasih Pak Nanda dan sebelumnya terima kasih untuk kelompok 3 atas pemaparannya. Saya izin bertanya mewakili rekan-rekan kelompok sekalian terkait dengan pengembangan kawasan pecinan khususnya di Kota Tangerang ini dan umumnya pengembangan kawasan pecinan di tempat-tempat lain sebagai destinasi wisata itu bukanlah sesuatu hal yang baru dan sudah banyak mungkin persiapan-persiapan atau model-model untuk mengarah ke sana seperti itu. Termasuk di Kota Tangerang sendiri juga melakukannya. Kira-kira sebenarnya apa poin menarik dari kawasan pecinan dari Kota Tangerang ini sehingga untuk mengembangkannya dia itu memiliki nilai lebih atau nilai yang berbeda dan menarik apabila dibandingkan dengan kawasan-kawasan pecinan yang ada di tempat-tempat lainnya. Mungkin itu pertanyaan dari kelompok kami. Baik, monggo silakan langsung dijawab. Ya, baik. Izin menjawab Pak Nanda terkait pertanyaan Dimas. Mungkin saya meng-highlight lagi apa yang sudah dijelaskan Dimas satunya lagi tadi mengenai mungkin bisa ke peta. Nah, ini peta yang tadi peta yang di gambaran umum bawahnya. Nah, mungkin apa yang membuat pecinan ini berbeda atau spesial dari tempat lain? Itu yang pertama, etnis Tionghoa yang pertama kali menetap itu berada di kawasan sekitar bantaran sungai Cisadane ini, dan kawasan pecinan yang ada di sepanjang sungai Cisadane ini merupakan cikal bakal terbentuknya Kota Tangerang. Jadi adanya pecinan ini mempengaruhi bentuk Kota Tangerang pada awal terbentuknya Kota Tangerang tersebut. Jadi ini merupakan salah satu cikal bakal terbentuknya Kota Tangerang, dan juga pasti karena merupakan awal mula terbentuknya Kota Tangerang pasti memiliki nilai historis dan
sejarah yang sangat tinggi dan patut dilestarikan. Dan selain itu di dapat dilihat pada peta juga ciri-ciri apa ya, khas dari apa ya, pembentukan kota zaman dulu kan berawal dari sungai yang memiliki pelabuhan atau memiliki pusat perdagangannya kan dulu berada di sungai. Jadi kental sekali ciri khas tersebut pada kawasan pecinan ini. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, saya izin menambahkan ya Pak. Kenapa kok pecinan ini punya nilai plus itu? Kenapa kok dipilih seperti di kawasan ini juga terdapat beberapa ikon. Yang pertama ada bangunan kelenteng Bun Tekbio itu merupakan kelenteng tertua yang berada di kota Tangerang. Selain itu di sana juga ada di pecinan situ tuh ada namanya Masjid Jami Kalipasir yang merupakan masjid tertua di kota Tangerang. Jadi di sana tuh juga terdapat adanya akulturasi budaya gitu antara umat Tionghoa dan umat Islam. Jadi bisa dijadikan poin plus kenapa kami memilih untuk memilih kawasan pecinan ini. Seperti itu. Jawab. Oh iya Pak, baik. Mungkin dari jawaban dari kelompok 3 tadi sudah menjawab. Mungkin saya izin meng-highlight beberapa poin ya, bahwa ternyata kawasan pecinan ini menjadi sangat signifikan keberadaannya karena dia mempengaruhi, karena dia adalah pengaruh utama dari bentuk-bentuk morfologi, bentuk-bentuk perkotaan yang ada di Kota Tangerang itu, dan juga ada beberapa poin-poin yang ya dia secara tidak langsung memiliki keterkaitan sejarah dengan Tangerang. Ya, mungkin memang poin yang sangat menarik terkait dengan kesejarahan ini yang akan sangat sulit ditemukan di kota-kota lain. Mungkin itu tanggapan dari saya dan kelompok kami. Oke, good. Dan saya kira gini, jawaban yang diberikan tadi juga meng-highlight upaya pencarian signifikansi kawasan. Dan kalau kalian mendapatkan pertanyaan kalau kalian nanti ketika menyusun dokumen seminar dan tugas akhir, terus kemudian ditanyakan apa sih signifikansi kawasan tersebut, khususnya kalau bicara soal heritage dan revitalisasi gitu. Apa sih signifikansi kawasan? Cari yang ter atau yang per itu tadi. Cari yang apakah dia kawasan yang pertama, misalnya Kota Tangerang itu ada karena ini, karena ada kampung ini, karena ada kawasan ini. Jadi dia adalah settlement pertama. Terus kelenteng sama masjidnya itu adalah dua tempat ibadah yang tertua di situ. Signifikansinya di situ. Pertama, tertua. Kalau misalnya di dalam kawasan studi itu tidak ada yang pertama, tidak ada yang tertua atau yang terbaik atau apapun itu ya, maka kita harus mencari alasan lain atau pembeda lain itu tadi. Kan yang ditanyakan apa sih yang membedakan kawasan ini dengan kawasan yang lain. Maka dicari itulah dicari. Kalau yang pertama yang nggak ketemu, yang tertuanya nggak ketemu, maka harus ada unsur pembeda yang lain sehingga dia bisa dijadikan pengungkit keutamaan kawasan tersebut. Gitu. Jadi tanggapan dari saya sih tidak serta merta menanggapi secara langsung respons terhadap terhadap pertanyaan tadi maupun tapi saya hanya ingin menyampaikan ketika nanti memberikan alasan mengapa memilih lokasi tersebut untuk studi kasus dan lain sebagainya, carilah yang itu tadi.
apakah dia yang pertama, apakah dia yang terbesar, apakah dia yang tertua, apakah dia yang terbaik misalnya, atau yang terburuk. So, mulailah dari situ. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya kira kita bisa mengakhiri sesi presentasi hari ini, minggu ini. Untuk laporannya, barangkali kalau ada yang ingin merevisi laporannya setelah presentasi ini dengan mempertimbangkan dengan mempertimbangkan masukan atau diskusi yang sudah berlangsung, monggo direvisi dulu. Dan karena ini karena kita kan minggu terakhir perkuliahan, jadi masih ada kesempatan sampai akhir minggu inilah untuk merevisi untuk merevisi laporan tersebut dan sebelum mengumpulkannya di kelas. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin seputar penyelenggaraan minggu terakhir ini, evaluasi dan lain sebagainya. Soal presensi, karena saya nggak menampilkan QR code minggu ini karena karena kelas itu telah dibagi sekian minggu diampu oleh Pak Aris, sekian minggu diampu oleh saya, dan kebetulan saya sudah memenuhi kuota saya, Pak Aris yang belum. Jadi minggu ini presensi itu harusnya ditandai oleh Pak Aris 2 minggu terakhir ini. Saya akan mengingatkan beliau dan saya akan menyampaikan catatan siapa saja yang hadir pada kedua sesi itu. Ya, minggu lalu waktunya asistensi, jadi dianggap semuanya hadir. Tapi untuk minggu ini saya akan sampaikan ke Pak Aris kedua kelompok hadir, anggotanya siapa saja, supaya beliau yang nanti menyelesaikan administrasi di situ. Oke, sekali lagi terima kasih pada kedua kelompok yang telah sharing hari ini. Karena ini adalah minggu terakhir, barangkali ini adalah pertemuan terakhir kita dalam konteks manajemen kota. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama 1 semester ini dalam penyelenggaraan penerbangan, dan sampai jumpa di semester yang akan datang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanda. Terima kasih.